Ting tong segal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم وبلغ رسوله حبيب الكريم ونحن على ذلك minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah Bapak dan teman-teman semuanya, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan karunia kepada kita semua sehingga malam ini kita bisa melanjutkan bacaan kita dari kitab Al-Hikam. Mudah-mudahan kajian ini, pembacaan kitab ini memberikan manfaat buat kita semuanya. Jadi sebagaimana di pertemuan yang lalu bahwa diharapkan kajian Al-Hikam ini memberikan rasa atas apa yang kita lakukan. Kita melakukan sholat, bagaimana agar sholat kita itu ada rasanya, sehingga kita tidak sekedar menjalankan semata-mata kewajiban, ya, sehingga di pundak kita sepertinya bebannya berat. Padahal kalau sholat itu dilakukan dengan sukacita, dengan kesenangan, dengan rasa gitu, ya, artinya memang sholat kita tuh berasa. Itu insya Allah itu bukan beban. Di pertemuan-pertemuan yang lalu kita belajar bahwa ternyata ibadah yang kita lakukan
ini untuk menegaskan bahwa kita memang hamba Allah, bahwa kita adalah budaknya Allah. Itu penegasannya. Dan satu kesempatan bagi seorang budak bertemu dengan tuannya, nggak ada kesempatan terbaik kecuali saat sholat. Karena sholat bertemunya antara budak dengan tuannya. Gitu kan di kajian yang lalu. Sehingga ketika kita sholat, ini kita nanti-nantikan. Karena apa? Sebuah kesempatan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istilahnya mau kapan lagi gitu. Ya, mau kapan lagi di dunia ini bertemu dengan yang menciptakan. Saat kapan? Saat sholat. Sehingga mudah-mudahan semangat ini, spirit ini, rasa ini, itu membuat kita suka memang dengan sholat ini. Kalau mungkin di sholat sunnah dicontohkan oleh baginda Nabi berlama-lama dalam sholatnya, kita insya Allah mampu. Kenapa? Karena saat itu kita sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga sanggup tuh berlama-lama, ya, sanggup berlama-lama saat sholat. Makanya kalau misalkan baginda Nabi itu sholatnya sampai 1 rakaat saja, Al-Baqarah dibaca, Ali Imran dibaca, An-Nisa dibaca dalam 1 rakaat, wajar-wajar saja. Wajar-wajar saja. Kenapa? Karena memang saat yang terbaik adalah bagi seorang hamba adalah saat dia sholat. Itu, ya. Pernah dengarkan ya satu kisahnya itu, kisah Juraij itu. Dia seorang abid ahli ibadah di kalangan Bani Israel. Yang ini oleh baginda Nabi diceritakan. Diceritakan itu sebetulnya menceritakan tentang ada 3 bayi yang masih merah tapi kemudian dia bisa bicara. Lam yatakallam fil mahdi illa 3. Belum ada orangnya yang bisa bicara saat dia masih bayi kecuali 3 saja. Kata baginda Nabi, di antara ketiganya itu adalah yaitu Sahibu Juraij namanya. Sahibu Juraij namanya. Kalau nggak salah Ustaz Gufron pernah cerita itu, saya mengulang saja. Ya, bahwa dia adalah abid dari kalangan Bani Israel. Kemudian datang ibunya saat Juraij ini sedang sholat. Ada panggilan dari luar dari ibunya, Juraij, begitu panggilannya. Juraij mendengar tentunya saja, tapi sedang sholat. Maka bertempur di hati Juraij itu, salati ummi atau salati, ibuku atau salatku. Juraij ini memilih apa? Memilih salat. Kali yang pertama. Kali yang kedua datang lagi serupa saat Juraij sedang salat. Datang lagi ibunya memanggil lagi. Sama di hati Juraij bertempur antara ummi atau salati, ibuku atau salatku. Untuk yang ketiga kalinya kan terjadi begitu juga, sehingga ibunya tuh berdoa kepada Allah, ya Allah, sebelum Juraij ini meninggal pertemukan dia atau perlihatkan dia seorang pelacur, gitu kan ceritanya. Itu biarkan Ustaz Gufron pernah cerita itu. Saya ingin memberikan garis bawah saja pada cerita yang bahwa kemudian ternyata ketika dia memiliki kenikmatan dalam ibadah itu luar biasa begitu. Walaupun dalam konteksnya Juraij ini itu Allah berikan peringatan karena ternyata apa? Ternyata doa ibunya makbul. Kan gitu ya? Doa ibunya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena Juraij itu sempat bertemu dengan pelacur. Padahal dia abid, ahli ibadah yang katanya dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika dibandingkan dengan ibu,
Ini pelajaran berharga nih buat kita semuanya. Posisi ibu di sini. Ternyata Allah mengabulkan doa ibu ini. Kenapa? Jurayj yang abid ini itu akhirnya bertemu dengan, bahkan digoda kan oleh wanita pelacur ini. Digoda, tapi kemudian Jurayj tidak mampu digoda oleh wanita ini. Wanita ini melakukan tipu daya, ya, dia kemudian berzina dengan penggembala, kemudian hamil dan lahir anak, dan kemudian dituduh anaknya itu adalah hasil hubungan dia dengan Jurayj. Ini anaknya Jurayj, kan gitu kan ceritanya. Dan kemudian masyarakat menghancurkan rumah ibadahnya Jurayj, hancur begitu. Dan kemudian kata Jurayj, mana bayi yang anaknya ini, gitu kan. Kemudian ditanya, kamu, bapak kamu siapa? Bapak saya adalah penggembala, tukang angon. Baru saat itu tuh diperbaiki lagi rumahnya oleh warga, katanya mau dari emas, tapi kemudian jangan, cukup dari tanah saja seperti semula. Oke ya, itu ceritanya kan. Tapi yang kita garis bawahi ternyata ketika seseorang sudah merasakan kenikmatan itu dahsyat gitu. Itu pertemuan yang lalu. Itu ya kurang lebih bahwa seseorang kalau sudah bisa merasakan kenikmatan itu, dia akan menikmati dan akan betul-betul bahwa sholat itu adalah satu hiburan, ya, qurratu ain gitu ya. Sholat itu sampai seperti itu. Kenapa? Karena tadi merasakan bahwa kemudian ini adalah saat yang terbaik yang kita punya sebagai seorang hamba berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala di dunia. Suatu saat gitu ya, kalau Allah izinkan, sekarang ini kita coba berupaya untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di dunia. Semoga kita berharap di akhirat nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini hadiah terbesar, saya kira. Hadiah terbesar yang Allah akan berikan nanti ketika kita bisa bertemu dengan Allah dan melihatnya di sana. Baik, itu ya. Kemarin kita masuk pada hikmah yang ke-12 gitu ya. Cuman saya singgung dikit review karena ini terakhir kemarin. Ma nafa'al qalba syai'un mithlu 'uzzatin yadkhulu biha maidana fikrah. Jadi sesuatu itu aspek kebermanfaatannya untuk hati itu tidak ada yang semisal uzlah. Ya, uzlah itu kita menyendiri dari hiruk pikuk kehidupan begitu. Dan ngapain di sana? Ngapainnya adalah yadkhulu biha midana fikrah, tafakur kita di situ. Gitu, ya. Jadi nggak ada sesuatu yang kemudian bermanfaat buat hati itu selain dari itu. Gitu. Nggak sebaik itu, gitu. Ya. Nggak sedahsyat itu. Karena memang tafakur itu kalau kita rujuk ayat yang dibaca tadi surat Ali Imran 190-91 katakanlah itu sampai begini, tafakurnya seseorang itu sampai dia melewati batas apa yang nampak di pandangan. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi itu, wa ikhtilafil laili wan nahar, dan kemudian perubahan dari siang dan malam itu, bergilir dan seterusnya itu, ya, la ayati liulil albab, ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Gitu, ya. Ini proses tafakur nih. Yang ditafakuri apa yang nampak? Yang ditangkap apa yang nampak? Penciptaan langit dan bumi dan siang dan malam ini. Tapi ternyata orang tafakur itu tidak berhenti sampai kemudian di batas keindahan. Nanti soalnya akan nyambung pada ke hikmah yang selanjutnya nih, ya. Nggak nampak, nggak sekedar terbatas apa yang nampak.
Kalau kita lihat mamanya kata-kata penciptaan langit dan bumi, itu kita lihat kan betapa dahsyatnya, betapa menakjubkannya kan. Tingginya langit menjulang tanpa tiang, kemudian bumi yang demikian luasnya begitu ya, demikian luasnya. Dan kalau misalkan kita sekarang mau lihat galaksi, ternyata bumi ini adalah, atau tata surya yang dari mulai matahari, ada planet dan sebagainya, itu ternyata itu bagian dari galaksi. Jadi semakin kecil kan gitu. Itu kalau lihat itu saja sudah luar biasa gitu. Kalau ada tayangan gitu ya, video atau apa, kita luar biasa. Sementara kita, ya Allah, kecil gitu. Sekarang kelihatan gede kan ya. Ya, se-Depok aja kita mulai kecil tuh. Ya, kemudian nggak se-Depok, se-Jawa Barat semakin kecil. Kemudian nggak se-Jawa Barat, tapi kemudian se-Jawa makin kecil aja, makin nggak kelihatan kita. Sesekali mungkin ya saya suka ini pakai Google Earth itu kan, kelihatan tuh dari atas gitu kan, sampai kelihatan mana itu dia jalan Haji Martan 107 klaster apa atau ya di belakang ini mas ya, makin kecil kan itu kesana, ya Allah, itu kan takjub gitu sampai di situ. Langit, bumi, kemudian belum lagi siang dan malam, belum lagi, masya Allah, buat teman-teman saudara kita yang di Turki dan Syria ini luar biasa ya, goncangannya besar. Dan kata putri saya yang di sana itu apa namanya, ini yang kedua kali, artinya memang besar kedua kali gitu, artinya memang jarang, langka nih sebesar ini, sampai ribuan yang meninggal kan, belum lagi yang korban dan seterusnya. Masya Allah, itu sendiri dahsyat gitu ya, dahsyat sampai botolnya sampai belah bumi itu kan. Allahu Akbar. Nah, itu kan hasil pandangan kita terhadap apa yang terjadi di alam raya ini, penciptaannya dan seterusnya begitu. Nah, tafakur tidak sekedar menangkap sampai yang di zahir itu. Kenapa memang? Karena lanjutannya, alladzina yadhkurunallaha qiyaman, kok situ sih ya, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Nah ini, Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Allah, yang Engkau ciptakan ini nggak ada satupun yang sia-sia gitu. Sampai begitu gitu kesimpulannya. Kesimpulan dari tafakur ini, dia coba menyendirian, kemudian melihat apa yang tampak di pandangan mata, didengar oleh telinga, dan kemudian kesimpulannya sampai begitu. Dia enggak sekedar apa yang nampak, menyeberang ke sana, melintasi apa yang tidak tampak gitu. Sampai, ya Allah, maha suci Engkau, bahwa apa yang Kau ciptakan ini sama sekali enggak ada sesuatu pun yang sia-sia begitu. Sampai begitu kesimpulannya dari tafakur itu. Dalamnya ya kayak sekarang nggak usah jauh-jauh, ini kan yang nampak di pandangan kita, ada bulu semua, ada alis, ada rambut, ada bulu mata, ada kumis, ada jenggot dan seterusnya. Ini ternyata punya fungsinya luar biasa. Ada di Komplek Mandala itu, sekarang beliau ketua DKM Al-Ijabah itu doktor. Tahu doktornya apa Pak? Doktor bidang beliau yang diteliti itu apa? Doktor kumis udang sebelah kanan. Tuh, saya pas denger itu, dokter, karena gini, dokternya dia, S3-nya dia, disertasinya adalah meneliti apa guna kumis udang sebelah kanan.
Saya langsung takjub gitu ya Allah. Jadi bagian-bagian kecil dari makhluk Allah itu ternyata kita jadinya apa? Ketika melihat itu bertambah kecillah kita gitu. Jadi tanpa berartinya kita gitu. Sehingga apa yang kita sombongkan kalau begitu gitu? Ilmu kita nggak ada apa-apanya. Yang Allah tuh begitu lengkap. Yang Allah begitu sempurna. Yang Allah begitu maha tahu semuanya. Dan mengaturnya demikian hebat. Saya nggak tertarik buat apanya gitu. Tertarik justru malah dokter kumis udang sebelah kanan, sebelah kiri tak ada lagi Pak. Bapak neliti aja sebelah kiri. Subhanallah, itu jadi ilmu gitu. Makanya ya Allah, semuanya berarti gitu. Kenapa mata serangga adalah mata faset? Bapak-bapak kalau misalkan nangkap capung dari belakang pun nggak dapat itu. Kenapa? Karena matanya bisa melihat ke belakang gara-gara mata faset itu. Ini yang membuat apa? Tafakur itu membuat apa? Dia menangkap di belakang itu, menangkap apa yang Allah maui, yang Allah maksudkan di belakang itu. Maka semakin terdillah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tahu di balik itu semuanya. Makanya kalimat Maha Suci Engkau ya Allah, dan semuanya sama sekali semuanya berarti. Nggak ada yang nggak berarti. Nggak ada yang nggak berarti. Coba perhatiin deh. Saya suka perhatiin tuh. Ternyata ada titik-titik refleksi ya. Di tangan ada, kaki ada. Kalau dipijit ini nanti akan bereaksi ke ginjal, padahal kita tekan ada di mana? Di kaki gitu kan. Ya. Ada lagi sebelum, subhanallah. Ini ilmu Allah yang rumit luar biasa. Rumit luar biasa. Yang kita semakin takjub saja dengan itu. Karena buah dari kata tafakur itu. Buah dari tafakur itu. Sidik jari sekarang penduduk dunia sudah miliaran, 7 miliar, 5 atau 7 miliar. Ini sidik jari nggak ada yang sama, nggak ada yang sama sidik jari. Apakah kebetulan? Nggak ada kebetulan, ada yang menciptakan. Kedip yang sederhana itu, yang orang anggap itu harian dan kemudian hampir tidak terasa nikmat kedip itu, ternyata fungsinya adalah untuk membasahi kornea mata biar nggak kering, contoh gitu. Subhanallah tuh. Air mata yang menangis ini juga ada manfaatnya juga. Semua pendek kata, apa yang Allah ciptakan nggak ada yang sia-sia. Ini buah dari tafakur. Sehingga apa? Tafakur itu adalah dia tidak berhenti pada batas penglihatannya, dia kemudian nyebrang dan kemudian menangkap pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu apa? Orang yang seperti ini akan bertambah keimanannya. Akan bertambah keimanannya, bertambah kuat, bertambah kokoh, yakin dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tambahan dari yang lalu. Kemudian untuk hikam yang malam ini, yang hikmah yang ke-13. Apa itu? 13 adalah, saya bacakan. Kaifa yashraqu qalbun suwarul akwani muntabi'atun fi mir'atihi am kaifa yarhalu ila Allah wa huwa mukabbalun bisyahwatihi
Am kaifa yatma'u ay yadkhula hadratallahi wa huwa lam yatatahhar min janabati ghaflatihi. Am kaifa yarju ay yafhama daqa'iqal asrari wa huwa lam yatub min hafwatihi. Ini ada 4 hal penting di hikmah yang ke-13 ini. Apa itu? Pertama adalah yashraq qalbun, yashraqu qalbun, hati yang apa ya, bersinar gitulah ya, yang bersinar. Itu yang pertama. Dan kemudian ini nanti itu hati yang bersinar kaitan dengan mir'ah, dengan cermin. Jadi penggalan yang pertama ini, bagaimana hati itu akan bersinar sementara di hatinya itu, di hatinya ini itu melekat kuat. Muntabi'ah itu kalau misalkan kita stempel namanya tobak gitu ya. Artinya dunia itu menempel di mir'ahnya, di cerminnya. Bagaimana hati itu akan bersinar sementara memang suwarul akwan, suara itu gambar alam, gambar dunia ini, muntabi'atun fi mir'atihi, di cerminnya itu nempel kuat gitu. Sederhananya untuk memahami ini kita hubungkan dengan hikmah yang sebelumnya, bahwa kalau dengan tafakur itu dia mampu menyeberang, tidak sekedar berhenti sampai apa yang dilihat, ya, tidak berhenti apa yang dilihat, tapi kemudian menyeberang ke belakang, melewati ini semuanya, melewati keindahan alam, melewati maha baiknya gitu ya. Ya kadang-kadang terpengaruh dengan bentuk alam ini, nggak sekedar itu, tapi kemudian dia nyebrang. Kalau alam saja begitu indah, bagaimana yang menciptakan? Menyeberang ke sana gitu. Jadi yang diciptakan saja demikian indahnya, demikian baiknya, demikian luar biasanya. Allah menciptakan mata ini dahsyat luar biasa. Ya. Kalau kita tahu kamera itu kamera yang DSLR gitu ya, itu kalau misalkan lama-lama walaupun gelap dia lama-lama ada namanya kecepatan bebas gitu ya, begitu, kecepatan bebas, shutternya kita tekan dan nggak dulu ditutup gitu, dia akan lama dan lama-lama kelihatan. Mata kita begitu, mata kita itu lama-lama walaupun nggak ada lampu nih, lama-lama tuh kelihatan. Saya ingat banget dulu waktu saya di kampung itu, sambil ya menikmati inian kitabnya, juga menikmati menikmati silatnya. Dan latihan silat itu nggak boleh pakai lampu, gelap-gelapan kita. Kata pelatihnya, kalau pakai lampu emang mau berantem untuk ya pas pagi-pagi dong ya. Dan ternyata betul, malam itu nggak pakai lampu kelihatan lama-lama itu, kelihatan. Bahkan pukulan teman kemana juga apa gitu ya, teman paling musuh nggak tahu. Kalau teman yang ngasih tahu masalahnya kan. Saya begitu gitu. Oh, keindahan luar biasa. Kalau memang mau bertahan, coba aja deh.
ya coba aja nih matiin lampu, lama-lama juga oh gitu. Pertama-tama yuk gelap, oh gitu, kesandung sana sandung sini, tapi lama-lama mata kita mampu beradaptasi dengan itu, ya. Nah ini begini, kalau dia memang hanya terbatas suwarul akwan, gambar alam, gambar ciptaan, begitu, maka apa? Yang muntabi'ah fi mir'atihi, yang menempel di cerminnya, maka memang hati itu tidak akan bisa bersinar. Seperti apa? Ada cermin, ya kan? Cermin, ada kotoran situ. Ada kotoran situ. Maka sudah tidak lagi bisa dipakai cermin. Cermin itu bisa kita pakai buat cermin kalau jernih cermin itu. Bisa cermin itu memantulkan cahaya dengan baik kalau misalkan memang betul-betul jernih. Kalau kotor, tertutup dengan debu dan seterusnya, akan berkurang kualitasnya. Akan berkurang kualitas dari kemampuan bercermin untuk itu. Nah kalau misalkan ini ceritanya Bimbo kan, wah ini generasi Bimbo yang di hadapan saya ini kan, hati adalah cermin, ya kan? Hati adalah cermin. Kalau nggak di masjid saya nyanyi nih, ya kan? Ya, hati adalah cermin. Engkau jauh, gimana? Aku jauh, kau jauh. Aku dekat, kau dekat. Hati adalah cermin. Karena memang bisa gitu, dan cermin tuh keren loh itu. Makanya tuh Rasulullah menggambarkan satu kita, profil mukmin muslim ini adalah mir'ah li akhihi, cermin dari saudaranya, cermin dari saudaranya. Dan yang paling enak tuh bercermin memang ya ketika kita bercermin yang apa ya, yang sangat berarti buat saya pokoknya. Cermin itu bisa menunjukkan kekurangan kita di mana. Cermin itu. Contoh gini, saya pakai peci begini soalnya. Miring gitu kan. Kata cermin, miring tuh. Ya kan? Kita nggak pernah protes sama cerminnya, nggak kita hancurin tuh cermin, ya kan gitu. Tapi apa? Kita nurut sama cermin, luruskan. Oh, gitu kan. Nah, udah bagus nih, kayak gitu kan. Kemudian apa? Baju, pasti lihat ini 1, 2, 3 nggak matching nih antara ini sama ini kan gitu kan. Kata cermin, pakaian gitu amat sih, nggak matching tuh. Ganti gitu kan, sampai kemudian kita betul-betul pantas oleh cermin itu, pantas oleh cermin itu, dan kemudian kita nggak pernah protes, wajah begini nih ya gitu kan, ya wajah begini, kita nggak pernah protes sama cermin, ya udah memang begini gitu ya, ya begini. Sehingga apa? Sehingga ada doanya, Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi, ya Allah, sebagaimana engkau telah membaguskan rupaku maka perbaikilah akhlakku, kan kira lebih gitu ya, dari cermin tuh. Dan cermin juga keren lagi apa, kalau kita di sini cermin, ya kita nih yang kanan kita, dia kiri, ya kan, kita kiri, dia kanan. Jadi dia siap untuk berapa? Berada di seberang kita gitu, dan untuk mengkoreksi kita, ngasih tahu kita. Begitulah fungsi cermin. Jadi kita wajar kalau misalkan sama kita saling berikan nasihat, dan diantara orang itu akan merugi kecuali 3, dan diantara ketiga itu adalah saling iman, amal soleh, tawasiyah diantara kita, menasihati diantara kita. Itu buah dari cermin itu. Siap kita menjadi orang yang di seberang dari saudara kita, sehingga apa? Kita bisa mengkoreksi. Dan orang yang sadar akan itu gak ada masalah untuk diberikan masukan, ya gak ada masalah. Kenapa? Karena memang
memang dia adalah saudaraku, dia adalah cerminku untuk memperbaiki aku. Itu ya. Nah, tadi cermin bisa bermanfaat buat kita kalau misalkan cermin itu bersih. Kalau di sini gambarannya adalah bagaimana hati ini bersinar, sementara suwarul akwan, gambaran tentang dunia itu masih nempel tuh di mir'atihi, di cerminnya. Nggak mungkin hati itu bersinar. Artinya seberangkanlah. Oke, kita nggak masalah ya, karena kita pun memang melihat dunia, takjub dengan itu, tapi jangan berhenti sambil takjub dunia itu. Kita seberangkan, kita harus takjub juga dengan yang telah menciptakan dunia ini. Nyebrang tuh hati itu insya Allah bersinar. Hati itu bersinar ketika dia menyeberangkan apa saja tentang dunia ini gitu, keindahannya, kenikmatannya. Ya Allah gitu. Saya pernah ceritakan ada guru waktu saya di kepala sekolah itu, ada guru hafidz Quran. Bapak nih kalau habis makan, dia tuh nggak langsung minum. Ditanya, kenapa Ustadz nggak langsung minum? Makanan ini enak. Emang kenapa? Sampai rasa enaknya harus hilang dari mulut. Hilangnya harus enak baru saya minum. Kenapa? Kalau enak ini langsung minum, hilang enaknya katanya. Saya tidak ingin segera hilang nikmatnya itu makanan. Sebelum mantap ini. Sama kan, kita makan. Sama makan nasi padang juga makan. Kita langsung blok minum, gitu kan? Ternyata ada orang yang begini nih, yang dia tidak ingin segera hilang rasa nikmatnya di lidah. Kan sampai di sini doang, sampai di sini beda lagi udah. Sampai di sini kan, dikunyah lama gitu, enak. Nggak segera minum, itu ternyata rahasianya, gitu kan? Enak, tapi kemudian dia tidak sekedar berhenti sampai dia enak, tapi dia apa? Dia ingin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala berlebih. Tidak ingin sekedar di enaknya saja, tapi kemudian dia ingin bersyukur dengan rasa enak itu. Ini kan sudah lewat nih hal-hal begini. Dan kita akan semakin, kalau misalkan ada teman-teman yang menjalankan sunnah Rasul itu kalau ngunyah 30 kali, punya makanan itu berkali-kali, ya usah terang aja roti makannya, ya iyalah katanya. Ya mungkin iya, tapi kemudian dia ingin merasakan, ya nikmati betul. Di sini barangkali ada penikmat kopi, ternyata ada tuh orang menikmati kopi itu nggak langsung gelak gitu, dia taruh di mulut itu, kemudian apa? Dirasakan gitu. Apalagi Arabikanya dari Aceh, ya, dari Gayo kan, ada manis adanya, kan gitu. Saya bilang, bisa gitu ngopi? Saya bilang dia memang penikmat kopi kan. Ya kebetulan dulu sempat buka sebentar cuma nomornya, ya. Karena nggak ditungguin, ya. Daerah Jakarta Barat sana gitu. Ada pengopi itu begitu, nggak cepat selesai dia kopinya itu pelan-pelan, ya pelan-pelan. Tapi ternyata dinikmati gitu. Jadi sebetulnya ini hikmah ini membawa kita agar kita memang itu merasakan, menikmati apa yang Allah berikan kita semuanya. Itu dirasakan betul. Ya, jadi kita tidak berhenti sampai di apa yang tampak, apa yang dirasakan, apa yang didengar. Ini pun nih macam-macam nih nikmat pendengaran ini. Ada berhenti sampai kemudian dia mendengar sesuatu, gitu kan? Udah lewat gitu. Tapi ada yang kemudian apa? Menikmati suara, katakanlah burung, ya,
tidak untuk yang lain, tapi sekedar untuk dinikmati suara burungnya gitu. Dia bahkan ada tuh sekarang udah banyak macam-macam ya, pengen suara burung gampang ya, pengen yang indah apa tinggal lihat aja YouTube, udah suara apa juga ada, mau ngapain juga gitu kan ya, ada yang menikmati itu. Tapi kemudian dia ingin menghargai lagi pendengaran ini, nggak sekedar untuk mendengarkan indahnya burung, karena setelah itu dia akan menikmati betapa hebatnya yang telah menciptakan burung itu. Nggak berhenti sampai kenikmatan burung mestinya, tapi lewat dari itu. Apalagi gitu kan, pendengaran digunakan untuk apa? Mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sekarang banyak banget tuh ya di YouTube itu para pembaca Quran dengan suara indah-indah, dengan bacaan yang bagus-bagus, dan kemudian lagi kualitas bacaan juga hebat-hebat. Ya, saya sekarang lagi dengerin beliau, kalau nggak salah orang Yordan, tilawahnya luar biasa bagus gitu, saya suka banget gitu dengerin itu. Itu kita coba alihkan ini semua, kita tambah, kita berikan nilai tambah. Penglihatan ini kita nilai tambah dengan membaca Al-Quran, kita nilai tambah lagi dengan apa, pendengaran kita nilai tambah lagi, begitu seterusnya kita berikan nilai tambah, supaya memang tadi kita tidak berhenti sampai di suarul akwan, sampai di gambaran tentang alam saja, tapi kita nyebrang. Insya Allah dengan demikian, dengan kata lain, kita telah membersihkan apa? Membersihkan hati, apa, cermin itu, sehingga apa, insya Allah hati itu bersinar, hati bersinar, sehingga kita bisa memahami kalau misalkan orang mukmin itu adalah innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadathum imana. Orang-orang mukmin itu adalah apabila diingatkan akan Allah bergetar hatinya, dan kemudian apabila dibacakan ayat Allah bertambahlah imannya, akan nyambung itu. Kenapa? Karena tadi dia penglihatannya tidak terbatas, apa yang dia lihat berhenti, kemudian apa yang dia dengar berhenti, nyebrang. Dan kesimpulan dari orang yang pandangannya, pendengarannya melewati itu semuanya, Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Allah, tidak ada yang sia-sia yang Kau ciptakan itu. Subhanallah. Baru penggalan yang pertama. Isa ntar lagi ya. Cukup sampai sini Pak ya. Penggalan kedua masih bisa nggak? Oh, udah azan. Ya, insya Allah nanti kita lanjutkan lagi sebelum Ramadan. Satu lagi kali ya. Kalau Ramadan diizinkan Maret pertengahan, berarti masih ada, bertemu lagi insya Allah. Bapak-bapak, teman-teman semuanya, mudah-mudahan pembacaan kitab ini membawa nilai tambah buat kita semuanya dalam kehidupan ini. Dan di bulan Rajab, kemudian bentar lagi akan Sya'ban, dan bentar lagi Ramadan, insyaallah. Mudah-mudahan ini menjadi bekal semakin bertambah bernilai kita, bertambah pandai kita mengelola apa yang ada dalam jiwa kita. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah lakum wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.